Benarkah ada usaha-usaha yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia ke parlemen? Kami akan membahasnya bersama politikus PSI Ade Armando, Wakil Ketua Bapilu DPP P3 Ahmad Baidowi, dan pengamat politik Pangi Caniago. Selamat sore Bang Ade, Mas Awi, dan juga Mas Pangi. Sore, Mas Reza. Sore semuanya. Sore semua. Baik, oke. Ya, Saya langsung ke Bang Ade ini. Bang Ade, tentunya lonjakan suara dari PSI ini kan pastinya disyukuri oleh PSI dengan angka 3,13% ya. Tapi ini justru menimbulkan banyak kecurigaan di publik. Anda melihatnya seperti apa, Bang Ade? Kenapa kecurigaan-kecurigaan ini datang ke PSI melihat lonjakan suara ini? Ya, yang curiga tuh baper ya menurut saya. Jadi misalnya tadi Mas Halili itu, Halali atau Halili ya? Halili Setara itu saya kenal orangnya. Dan orangnya pintar, orangnya saya hormati. Cuma ya janganlah ngarang-ngarang sampai bilang bahwa atau menganggap bahwa ini adalah karena cawe-cawenya Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi memang kepengen PSI lolos, itu karena partainya anak dia, ya dia lakukan tidak sekarang dong, dari awal dong seharusnya dia sudah lakukan. Dan angkanya kan sekarang pun kita belum pasti dapat 4% ya. Kita masih berat nih, 3,13 ini masih selisih 0,87%. Jadi kita sebaiknya menghormati Pak Jokowi lah ya. Jangan dianggap bahwa dia itu punya kelicikan-kelicikan yang serupa dengan mungkin ada tokoh-tokoh politik yang lain. Dan kedua adalah sebetulnya anggapan bahwa ada kata meroket, melonjak secara luar biasa itu kan sebetulnya berlebihan ya. Kenaikannya itu begini ya, saya gambarkan. Pada sekitar seminggu sampai 10 hari yang lalu, angkanya PSI itu adalah yang di KPU itu adalah 2,60%. Kemudian sekarang 3,1%. Jadi ada selisih 0,73% kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau saya salah. Atau 0,63. Kalau dibagi dengan 7 hari, itu artinya kenaikannya setiap hari cuma 0,08%. 0,08% loh ya. Itu kan adalah sesuatu yang biasa-biasa saja ya, dan ini bukan sebuah temuan tiba-tiba. Ini kan angkanya sebetulnya sudah datanya sudah dikumpulkan oleh KPU, saya nggak tahu di level mana ya, dan baru mulai dihitung. Jadi bahwa baru sekarang angka-angkanya PSI mulai kelihatan lebih mengemuka, sih bisa saja ya karena prosesnya sebelum ini angka-angka PSI itu belum ketahuan, belum datang dari daerah di mana PSI kuat. Sebagai contoh paling gampang saya bandingkan dengan data yang diperoleh, angka yang diperoleh oleh partai-partai lain. Partai seperti PDIP lah paling gampang ya kita sebut, itu dalam waktu 1 minggu pertama setelah 14 Februari, itu sudah mencapai 16%. Jadi dengan kata lain setiap hari PDIP itu memperoleh tambahan 2% suara. Itu kan nggak dianggap aneh. Ya, nggak pernah ada yang mempersoalkan itu dan kami pun menganggap itu bukan persoalan. Jadi kalau sekarang kami cuma nambah 0,08% setiap hari, dan itu mungkin karena sekarang misalnya taruhlah, kami kan di berbagai daerah sudah diketahui ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa di berbagai daerah DPRD kami itu melonjak bisa sampai 400% suaranya ya. Itu artinya memang ada peningkatan kepercayaan terhadap PSI, terutama saya rasa setelah adanya Mas Kaisang. Nah, bisa saja di daerah tersebut, contohnya Papua Barat ya. Papua Barat saya lupa, dia meningkat secara beberapa ratus persen jumlah suara yang sekarang, jumlah kursi yang dimiliki oleh oleh PSI di DPRD Papua Barat. Mungkin itulah angka-angka yang sekarang mulai dihitung oleh KPU di sistem perhitungan rekapitulasi suara pemilu. Jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa kok menurut saya. Ini aja orang yang kaget-kaget nih misalnya melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin mengancam gitu ya, atau dianggap sebagai lagi-lagi bukti bahwa Pak Jokowi terlibat gitu ya, itu kemudian membesar-besarkannya. Nah, kayak sebagai contoh, misalnya P3 itu sempat barangkali khawatir ya, karena sempat turun dari 4%. Tapi hari ini saya dengar tadi sendiri dari Pak Awi sendiri, sudah naik ke 4,01. Jadi biasa-biasa saja lah. Mas Awi, Anda melihat ini terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa banyak kecurigaan yang terjadi di sini ketika terjadi ledakan suara dari PSI, Mas Awi? Ya,
bentuk kecurigaan masyarakat itu hal yang wajar ya, biasa-biasa saja dalam politik. Kita masuk curiga saja dilarang gitu. Yang penting kan tidak ada penuduh gitu kan. Kalau nuduh itu harus dibarengi dengan bukti. Tapi begini, ini kan terkait dengan dugaan-dugaan ada penggelembungan dan penyusutan suara. Kebetulan yang penyusutan suara itu bukan dugaan lagi kalau basisnya Sirekap ya. Yang terjadi di P3 itu bukan dugaan, tapi memang terjadi. Bukan soal angka persentase, tetapi memang suaranya berkurang di Sirekap gitu. Berkurangnya tidak main-main. Dalam hitungan jam itu berkurang sampai 20-30 ribu. Kalau presentasenya kan menyesuaikan dengan angka yang masuk. Ini jumlah suaranya turun. Maka kemudian kami teriak kepada KPU, tolong jangan main-main. Karena apa? Sirekap itu hanya alat bantu. Yang digunakan adalah rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Tetapi kita tidak bisa membatasi publik untuk mencurigai. Karena apa? Informasi yang disampaikan oleh KPU meskipun itu sifatnya sementara dalam hal ini Sirekap, oleh masyarakat itu dianggap beneran gitu. Meskipun kita sebagai pelaku politik tahunya bahwa hasil resminya itu adalah hasil rekapitulasi secara berjenjang. Nah, kami secara jantan, secara terbuka bersaing sebelum pemilu silakan. Anda punya uang untuk membelanjakan kampanye dan semacamnya untuk bisa mempengaruhi persepsi publik silakan, karena itulah ruang partai politik untuk menarik simpati publik. Tetapi kalau ternyata operasi misalkan dilakukan setelah pemilu, itu yang tidak boleh. Ngapain ada pemilu? Nah, apa yang terjadi di lapangan hari ini, khususnya di Sirekap, itu kan membuat kecurigaan-kecurigaan. Artinya, contoh Mas Awi, kami, Anda melihat ini ada hubungannya dengan ledakan suara PSI dengan turunnya suara P3? Saya selalu berbicara berbasis data. Contoh misalkan, ini mohon maaf Bang Ade, ya silakan nanti kalau ada data pembanding. Dalam 100 sekian TPS, tiba-tiba suara PSI naik menjadi puluhan ribu. Tentu kalau misalkan teman-teman PSI memiliki bukti, ya nggak masalah bahwa itu suara real. Tetapi setelah kita cross-check, misalkan di sejumlah TPS, itu ternyata ada pergeseran dari suara tidak sah menjadi suaranya kawannya Bang Ade gitu. Nah, ini temuan. Nah, itu harus diluruskan. Apakah terjadi sedemikian masif? Kita tidak bisa menjustifikasi karena data-data yang kami miliki itu tidak semuanya, tetapi dari pola yang ada jangan sampai sekali lagi ada operasi khusus dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang jelek PSI. PSI nggak ngapa-ngapain, tetapi ternyata ada oknum tertentu. Contoh ini kita temukan di 2 TPS, misalkan dari satu suara menjadi 53, di satu suara dari satu TPS satu suara menjadi 68. Setelah kita cross check, tidak ada suara partai yang hilang, tidak ada suara partai yang bertambah, tapi ternyata suara tidak sahnya berkurang jauh. Nah, ini kan problem gitu. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu. Jangan main-main dengan mandat rakyat yang sudah diberikan kepada partai politik, siapapun dia, termasuk kepada presiden. Apa yang sudah diberikan mandat rakyat itu harus dijaga. Baik, saya langsung ke Mas Panggi. Mas Panggi, ketika KPU mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa soal lonjakan yang terjadi dengan suara PSI ini, apakah pernyataan dari KPU ini bisa diterima, Mas Panggi? Ya, Mas Reza, Bang Awi, dan Mas Ade ya, mohon maaf sebelumnya saya pertama mengatakan parsis ke bahasa seperti itu sebenarnya kurang fair juga, tidak tahu, tidak jelas, tidak paham, karena memang harus diberikan penjelasan sedikitnya untuk membuat verifikasi, konfirmasi itu. Yang kedua begini, sekarang kan bagaimana tahapnya kita hari ini memulihkan animo, distrust, itu memulihkan kepercayaan publik, building itu penting sekali. Nah, ditambah dengan persoalan bentangan empirik soal Sirekap, belum real count yang ada lonjakan, dan soal-soal ada suara tidak sah, termasuk yang kedua begini, kita waktu quick count, P3 itu satu-satunya partai yang lolos ya. Voxpol itu kan quick count nggak main-main di 6 TV nasional. Itu kan datanya P3 itu angkanya kan besar 4,15%, Bang Awi ya. Nah, tiba-tiba nanti kalau P3 nggak lolos, kan itu yang menarik. Kenapa hasil quick count kita itu bisa berbeda dengan hasil
real count gitu. Karena dalam sepanjang reformasi yang kita pernah quick count 3 kali pemilu, itu nggak pernah ada perbedaan antara real count-nya Pileg dengan Pilpres. Nah, tiba-tiba sekarang real count-nya Pilpres diterima, tapi real count antara real count-nya KPU dalam konteks Pileg kok bisa beda. Misalnya, kalau dalam quick count kita P3 lolos, tapi ternyata faktanya nanti nggak lolos, misalnya, itu menarik. Atau PSI, yang kita hanya menemukan 2,8 sampai 2,9. Batas atas rentang range margin of error 1% pun itu belum lolos gitu. Nah, tiba-tiba nanti lolos. Nah, ini menarik. Apakah publik akan percaya dengan real count KPU atau memang quick count yang salah? Nah, tentu kita nggak mau berbicara tentang kecurangan, kemudian pelanggaran, tentu dibuktikan dengan verifikasi, validasi, konfirmasi, dan verifikasi. Apa yang diverifikasi, apa yang dikonfirmasi, apa yang divalidasi adalah C1 plano. Tahap kedua adalah buka kembali kotak suara kalau nanti ada temuan-temuan yang berbeda, untuk membuktikan kecocokan antara real count, quick count, termasuk adalah sirekapnya C1 plano yang dipegang oleh semua partai politik. Tentu kotak suara harus dibuka semua kembali gitu, minimal 30% untuk membuktikan. Dan harus dibandingkan juga ya Mas Panggi, data antara sirekap dengan data dari internal partai seperti itu. Nanti kita bahas hal itu lebih jauh lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, saya langsung ke Mas Awi lagi. Mas Awi, ketika P3 juga sudah menyampaikan ya terkait dengan data dan fakta dengan ledakan suara PSI dan juga turunnya suara P3, tapi KPU justru mengatakan tidak tahu soal lonjakan ini. Bagaimana Anda menyikapi ini, Mas Awi? Ya, itu yang kami sayangkan. Mungkin kami berhusnudon aja ketika Bang Idam tadi itu diwawancara wartawan itu dalam kondisi tidak fit ya, karena habis rekapitulasi. Saya yakin lah, karena beliau kan divisi teknis. Nah, nggak mungkin KPU yang definisi teknis itu tidak tahu gitu kan. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kemarin ketika kami konfirmasi kepada KPU, ada komunikasi ini jangan seperti ini pola penanganan sirekap. Kalau pola penanganan sirekap seperti ini, apa yang terjadi di P3 dalam hitungan jam hilang suara 30.000, ini bisa chaos. Saya bilang begitu. Kenapa? Akan memunculkan distrust kepada KPU. Itu yang selalu wanti-wanti. Kami yakin teman-teman di KPU itu kalau hasil dari komunikasinya mereka sih tidak ada niatan ya, wallahu a'lam. Tetapi by system saya katakan jangan sampai ada rekayasa yang membuat kami jadi korban, karena berdasarkan hasil quick count baik dari Carta Politika maupun dari Voxpol menunjukkan P3 4, lebih, bahkan di IPANG ini 4,15, dan termasuk data internal kami sudah menunjukkan angka itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Kang Idam tadi, kami berharap nanti ketika menjelaskan lagi kepada wartawan jangan sampai ada bahasa kami tidak tahu. Kalau bidang KPU yang bidang teknis tidak tahu, terus kepada siapa yang tahu? Nah, ini hal yang seperti inilah yang kemudian semakin membuat publik itu semakin curiga. Ada apa ini kok KPU-nya lempar badan? Nah, sebaiknya dijawab saja dengan fakta-fakta terkini. Misalkan ada koreksi. Kenapa ada koreksi? Ternyata algoritmanya di sistem sirekap itu tidak bisa membaca ketika angka itu 0 misalkan, kebaca menjadi 8. Saya masih ingat kemarin di DKI 2, saya nggak tahu dapilnya Bang Ade juga apa enggak ya. Di DKI 2 P3 itu tiba-tiba mendapatkan suara 400.000 akumulasi semua caleg. Tetapi di totalnya hanya 102.000. Kalau dihitung suara per caleg itu bisa 400.000. Kalau di total semua partai itu bisa melebihi DPT, bisa 10 juta. Nah, ini kan harus dijawab oleh KPU yang seperti ini. Nah, ketika ada perubahan, perbaikan dan semacamnya, kok ternyata suara kami malah hilang gitu. Nah, hal itulah jangan sampai apa yang didiskusikan hari ini ada operasi dan semacamnya itu mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Iya, oke. Bang Ade, saya langsung ke Anda. Bang Ade, ini kan juga yang menjadi pertanyaan publik yang juga dipersoalkan publik itu kan soal selisih sirekap dengan hasil quick count PSI. Kalau data internal dari PSI seperti apa jika dibandingkan dengan lonjakan ini? Kalau data internal PSI kita di atas 4 sih ya. Cuman kan kita nggak pernah ungkapkan itu ya karena itu data internal kami ya. Jadi pada dasarnya kita sih menghormatilah hasil-hasil penelitian teman-teman lembaga survei tersebut. Tapi juga jangan dibilang kalau nanti ternyata kita di atas 4 itu kemudian kita itu ada yang main-main gitu ya, ada intervensi dari Jokowi. Ini kan biasa-biasa aja. Lembaga penelitian tuh harus kan juga jujur selama ini bilang bahwa mereka itu tidak bisa memprediksi 100%
Makanya di dalam hasil penelitian lazim disebutkan level of confidence-nya 95%, 90%, dan saya duga barangkali yang Mas Pangi punya atau Saiful Mujani punya, Burhanuddin punya itu ya sekitar 95%. Jadi mereka mau bilang bahwa ada kemungkinan 5% bahwa ramalan kami ini salah. Dan sebetulnya kan kalau PSI, kalaupun itu salah, kan beda dengan Quick Count, kan bedanya yang nggak sampai 0,5% juga sih, cuman beberapa persen, cuman 0,0 sekian persen barangkali ya. Poin saya adalah kalau kami sama sekali tidak ada keinginan untuk mempengaruhi secara curang, secara licik hasil penelitian hasil pemilu ini ya. Sirekap kita nggak ada urusan, kita justru kayak tadi Mas Awi katakan, saya di Jakarta 2 memang betul, saya itu dapat 40 naik dari 90.000 ke 200.000. Ya. Sebelum saya minta tanggapan dari Mas Pangi, kita harus jeda dulu. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Saya langsung ke Mas Pangi. Mas Pangi, dengan suara yang saat ini masuk mencapai 65%, apakah wajar masih terjadi lonjakan yang signifikan begitu dalam penghitungan real count KPU, Mas Pangi? Mas Pangi, tolong di-unmute suaranya. Ya. Baik, mohon diulangi. Kalau kita mencermati selama ini, berdasarkan data empirik objektif kita, ketika data masuk waktu quick count kita, itu data masuk 15% dari 2000 TPS yang ada, itu persis terjadi stabilisasi di data IT dashboard kita. Jadi artinya di 15% itu data masuk, itu tidak ada lagi jumping-jumping, lonjatan suara, termasuk meroketnya suaranya partai-partai hampir nggak ada. Jadi angka PSI udah segitu, angka P3 juga segitu. Jadi kalaupun fluktuasinya hampir tidak terjadi. Nah pertanyaannya menarik adalah kenapa di real count bisa ada jumping, bisa melonjak gitu, bisa istilahnya bukan melonjak ya, meroket atau terjadi lonjakan ketika di pilpresnya kenapa nggak terjadi? Misalnya suara Anies ya kisarnya 25, 24. Pak Prabowo kisarannya begitu masa data masuk dari real count-nya Pilpres, itu datanya masuk 5% aja. Coba saksikan di real count-nya KPU. Itu nggak ada lonjakan lagi. Aniesnya udah 24, 25, Prabowo 58, 57, kemudian Ganjar 16, 17, hanya di situ saja. Itu data masuk baru 5% loh. Nah sampai sekarang 65% pun tidak ada lonjakan gitu. Lonjakan, apa bahasa berat nih? Lonjatan, meroket itu nggak ada. Tiba-tiba jumping itu nggak ada. Nah pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Nah itu yang saya ingin jelaskan. Di Pilpres itu tidak terjadi lonjatan itu. Tapi kenapa di Pileg ada tiba-tiba lonjatan sebesar ini? Nah kalau kita pelajari kemarin di data IT dashboard kita, itu stabilisasi itu di 15%, itu nggak ada perubahan-perubahan lagi. Baik itu data Pileg maupun Pilpres di 2000, sampling prime kita 2000 TPS. Nah, kalau misalnya terjadi probability, ada Bang Ade bilang tadi begini, kan ada data yang belum masuk di daerah lain, misalnya terutama daerah-daerah PSI yang kuat. Itu sebenarnya tidak ada relevansinya sebenarnya, karena data masuk waktu Pilpres, itu juga belum masuk di daerah-daerah yang misalnya Maluku, Papua, Bali, NTT, NTB, termasuk di wilayah Sumatera, termasuk Bali, DKI, Banten. Waktu itu kita lihat tidak merata juga data masuk semua, tapi stabilisasi suara itu sudah hampir terjadi gitu. Jadi kalau kemudian alasan tadi bahwa karena ada daerah-daerah kuat yang suara PSI belum masuk, sebetulnya kalau di real count-nya Pilpres pun bisa terjadi. Tidak semua juga daerah-daerah itu masuk secara merata. Sebarannya, samplingnya masuk secara merata di semua TPS di Indonesia, pasti juga banyak problem di Indonesia bagian timur, Bali, NTT, NTB, Maluku, Papua, itu juga belum tentu akan efektif masuk gitu. Jadi itu menurut saya perlu dicermati. Nah, kemudian yang ketiga, Bang Reza ya, saya ingin katakan begini, rekapitulasi KPPS ya, kemudian KPPS atau TPS ke PPK, kemudian ke kabupaten, kota dan provinsi, itulah menjadi biang kerok hari ini. Karena setiap jenjang anomali perhitungan rekapitulasi berjenjang bertingkat, disitulah ada potensi suara hilang, potensi penggelembungan suara, potensi terjadi manipulasi. Baik. Bagaimana membuktikannya? Kan saya nggak digaji oleh negara, saya nggak dibayar oleh negara, masa saya suruh membuktikan itu? Kan nggak nyambung, jadi nggak fair dong. Gitu. Nah yang membuktikan ini yang nggak ada, KPU juga bilang nggak tahu. Nah sekarang siapa yang bisa membuktikan, memvalidasi, memverifikasi, mengkonfirmasi? Itu menjadi pertanyaan publik juga. Tadi. Baik.
Baik, saya langsung ke Mas Awi, tapi sebelum saya ke Mas Awi, kita dengarkan dulu pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka, Cawapres 02. Berikut ini. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI itu. Dan meskipun hasilnya belum memuaskan, tapi di tingkat DPRD provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang ya lumayan. Tapi sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Iya, Mas Awi titip adik saya untuk ikut dikawal. Bagaimana Anda menerjemahkan pesan dari Cawapres 02 ini, Mas Awi? Boleh di-unmute suaranya? Mas Awi. Oh, ya. Baik, silakan Mas. Itu yang saya katakan tadi, kalau kontestasi pertarungan itu dilakukan sebelum pemilu, saya kira fair. Misalkan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran dilakukan sebelum pemilu itu bagian dari rangkaian kampanye. Tetapi ketika itu masih dipesankan juga setelah pemilu, publik bertanya-tanya. Tetapi sekali lagi, itu hal yang wajar kalau Mas Gibran titip itu tentang adiknya. Kan namanya orang hubungan bersaudara, itu hal yang wajar saja gitu. Namun demikian, yang perlu kita antisipasi, topik diskusi kita dari tadi itu jangan sampai ada rekayasa hasil pemilu gara-gara misalkan soal IT-nya yang tidak siap. Nah, di dalam berbagai, tadi Ipang sudah menyampaikan, dalam berbagai lembaga survei, apalagi Quick Count itu margin of error-nya itu 1%. Kalau ternyata nanti ada dispute, terus berbeda dengan hasil lembaga survei, ini reputasi Ipang dan kawan-kawan diragukan ke depan ini kalau bikin Quick Count lagi. Nah, hari ini kami tadi sudah menyampaikan surat secara resmi kepada KPU untuk kembali kepada track yang benar. Kami memerintahkan seluruh kader DP3 yang angkanya sudah 4% di DC hasil salinan kita itu untuk selalu dikawal. Karena kalau kekhawatiran tidak, terbesar Anda apa, Mas Awi, dengan situasi saat ini yang termasuk juga lonjakan-lonjakan suara yang signifikan begitu dari beberapa partai? Saya harapkan tidak ada operasi-operasi yang merugikan dan juga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hasil pemilu sudah selesai 14 Februari. Kalaupun hari ini ternyata misalkan kami ditakdirkan dengan tidak lolos parliamentary threshold dengan upaya kami yang tidak maksimal, ya kita sih terima. Tapi masalahnya yang kami lakukan dan data-data yang kami punya didukung oleh hasil quick count, kami ini sudah 4% lebih. Tiba-tiba ada penurunan suara di KPU, di Sirekap. Meskipun sekali lagi itu bukan data resmi yang akan dipakai dalam proses penghitungan, tapi dalam setiap rekapitulasi, data Sirekap itu selalu dijadikan data pembanding. Kalau kemudian ternyata tidak sama, yang dipakai itu adalah yang manual. Cuman problemnya tidak semua paham terkait hal ini. Baik, Bang Ade terkait dengan pernyataan dari Mas Gibran tadi yang justru mungkin akan menimbulkan semakin kecurigaan-kecurigaan begitu kepada PSI, bagaimana respon dari Bang Ade? Ya, menurut saya sih juga lagi-lagi jangan baper. Mas Gibran itu mengingatkan bahwa di DPRD PSI udah oke nih, tapi jagain juga dong yang di DPR-nya, dan itu memang real. Sebetulnya kalau saya mau mengomel-ngomel, saya juga bisa bilang bahwa ada begitu banyak suara PSI yang diketahui hilang atau berkurang yang harus dijagain. Jadi Mas Gibran kayak ngingetin semua relawan untuk juga bacain hasil-hasil di kecamatan dan seterusnya. Tapi saya mau buru-buru komentar apa yang dikatakan oleh Bung Pangi tadi ya. Kan dia menggunakan lagi-lagi kata melonjak, meroket. Itu melonjak meroket tuh di mana ya Bung ya? Kan bedanya aja sekarang ini antara misalnya taruhlah ya hasilnya SMRC, karena saya nggak tahu hasil penelitian Anda, itu kan 2,9 ya PSI itu. Sekarang angka kita 3,13. Jadi selisihnya itu adalah 0,23. Nah, pelonjakan itu juga dari mana? Minggu lalu kita 2,6, sekarang 3,13.
itu artinya per hari kenaikannya adalah 0,08. Nggak ada sesuatu yang luar biasa besar kok di situ. Ini kan cuma soal urut-urutan kerjanya prosedur kerjanya KPU. Mana yang dihitung duluan, mana yang dihitung belakangan. Saya cuma ingin mengatakan mungkin ada efek dari soal belum masuknya suara-suara dari daerah-daerah PSI yang kuat. Barangkali, saya mau katakan yang Pak Idham katakan tadi, saya rasa make sense, Mas Awi. Dia kan bilang begini, kalau ditanya, itu gimana soal kenaikan suara PSI? Jawaban dia adalah dia nggak tahu. Maksud dia nggak tahu tuh gini, dia kan KPI itu ngurusin merekapitulasi suara, ya. Kenapa terjadi peningkatan di salah satu partai pada satu waktu tertentu? Ya dia nggak bisa jawab dong. Dia cuma mau bilang bahwa saya nggak tahu kenapa jadi peningkatan semacam itu. Barangkali artinya perlu diselidiki dan diteliti. Ya, Bang Ade, artinya kita masih Bang Reza, saya mau konfirmasi apa yang disampaikan Bang Ade. singkat saja, karena waktu kita sudah mau habis. Mas Panggi, singkat saja. Singkat saja. Iya, singkat saja. Apa yang disampaikan Bang Ade soal itulah makanya gunanya. Saya nggak, itu persepsi publik, omongan publik, bukan omongan saya soal lonjakan itu. Itu saya mau konfirmasi. Kalau saya ngomong, itu nggak boleh asumsi, persepsi. Saya kan orang riset, harus data. Data, dia tuh dengan data. Makanya menurut saya, expose data aja Bang Ade. Expose data. Sekarang expose data, validasi, verifikasi, konfirmasi, C1 planonya, inputernya relkon KPU, sirekapnya kita buka kotak suara itu gitu supaya clear. Jadi data. Tapi semua partai ya, Bung Pangi. Dan juga partai. mohon maaf. Kita nggak mau berasumsi. Ya baik. Bang Ade, Mas Pangi, mohon maaf waktu kita sudah habis. Mas Awi, kita juga masih akan menantikan seperti apa pernyataan dari KPU yang lebih valid lagi begitu ya, yang lebih bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi di sini. Terima kasih para narasumber saya, Mas Pangi, Bang Ade, dan juga Mas Awi atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.